Pada suatu malam, Todalang bersama Upin dan Ipin sedang bermain FF di rumah Upin dan Ipin. Malam pun semakin larut, namun mereka sampai lupa waktu karena saking asiknya bermain FF. Lantas, hal itu pun membuat Opah menjadi marah. Opah pun berkata, Upin, Ipin, ini sudah larut malam. Besok kalian nak sekolah. Jom, tidur cepat sana. Kemudian Opah berkata kepada Ato Dalang, Dalang, pulang sana kau, atau aku putusin kamu. Akhirnya Ato Dalang pun pulang karena takut dengan Opah yang sedang marah-marah. Ato Dalang pun berkata sambil tersenyum ketakutan, Upin, Ipin, Ato pulang dulu ya. Besok kita lanjut main FF lagi, oke? Upin dan Ipin pun tak menjawab Ato Dalang karena takut dengan Opah. Tampak Upin dan Ipin sedang kesakitan. Terlihat kepala mereka benjol karena habis dijitak oleh Opah. Akhirnya Ato Dalang pun jalan pulang ke rumahnya sendirian di tengah malam. Namun saat perjalanan pulang, dia merasa ada sesuatu yang janggal di sekitarnya, seperti sedang ada yang mengintainya dari belakang. Betul saja, di belakang Ato Dalang ada seekor kelelawar besar yang sedang terbang menuju ke arahnya. Seketika itu juga, kelelawar itu langsung menyerang Ato Dalang. Kelelawar itu pun langsung menggigit Ato Dalang lalu menghisap darahnya. Ataupun meronta-ronta mencoba melawan kelelawar itu. Akan tetapi kekuatan kelelawar itu pun sangat besar sehingga Ato Dalang pun tak mampu lagi melawannya. Singkat cerita, pagi pun tiba. Semua warga dikagetkan dengan penemuan Ato Dalang yang sudah terbaring di tanah. Sungguh naas, Ato Dalang ditemukan sudah meninggal dunia dengan kondisi yang sangat mengerikan. Tubuhnya kurus kering, seperti kehabisan darah, serta ada bekas gigitan di lehernya. Warga pun masih kebingungan apa yang telah terjadi pada Ato Dalang. Akhirnya Ato Dalang pun dimakamkan di hari itu juga. Polisi dan tim forensik pun sudah menyelidiki kematian Ato Dalang. Namun masih belum bisa dijelaskan apa penyebab pastinya yang telah menimpa Ato Dalang. Opah pun tak menyangka kekasih hatinya meninggal secepat itu. Opah sangat menyesal karena sudah memarahi dan menyuruh Ato Dalang pulang tadi malam. Padahal bisa saja dia menyuruhnya menginap. Singkat cerita, malam pun tiba. Di pemakaman Ato Dalang, muncullah sesosok pocong dengan wujud yang sangat mengerikan. Ternyata itu adalah Ato Dalang yang kini menjadi pocong penghisap darah. Ternyata gigitan kelelawar penghisap darah itu menularkan virus yang membuat korbannya menjadi haus akan darah juga. Dan begitulah asal-usul pocong penghisap darah Ato Dalang. Di rumah Upin dan Ipin, tampak Opah sudah tertidur pulas di kamarnya. Tiba-tiba, jendela kamar Opah terbuka lebar. Angin malam pun berhembus dari luar ke dalam. Dan muncullah sesosok pocong Ato Dalang yang sangat menyeramkan dengan taring yang sangat tajam. Pocong itu sudah siap akan menghisap darah Opah yang sedang tertidur pulas. Namun, hal yang mengejutkan terjadi. Tiba-tiba pocong Ato Dalang tersadar. Dia pun langsung mengurungkan niatnya untuk menghisap darah Opah. Ato Dalang tersadar kalau dia sangat mencintai Opah. Maka tak mungkinlah dia tega untuk menyakiti Opah dengan menghisap darahnya. Karena kalau dia melakukan itu, maka Opah pun akan meninggal dunia. Akhirnya, Ato Dalang pun mengurungkan niatnya, lalu pergi menjauh dari rumah Opah, kemudian mencari korban yang lainnya. Di sebuah jalan di malam hari, terlihat Abang Tama sedang jalan menuju pulang ke rumahnya. Abang Tama baru saja membeli seblak dari kedai Angkel Mutu. Bang Tama pun sambil berjalan, dia melamun. Dia berpikir,
kenapa Uncle tuh bau ketek dan tidak memakai baju, padahal dia itu kan menjual makanan. Tiba-tiba di belakang Bang Tama muncul pocong atau dalang yang siap menyerang dan menghisap darah Abang Tama. Lantas apa yang akan terjadi? Dan kira-kira kenapa Opah bisa menjadi pocong juga padahal tidak digigit atau dalang? Bersambung, tonton kelanjutannya hanya di channel YouTube saya, Handy Art Love Hand.